52.000 pindah dari warga negara Malaysia. Malaysia, negara yang ditinggalkan, sebuah panggilan untuk bangkit atau binasa. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tanda-tanda dari langit untuk sebuah bangsa yang terluka. Lebih dari 52.000 warga Malaysia secara resmi meninggalkan status kewarganegaraannya dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai tanggal 15 Februari tahun 2025. Jumlah ini bukan angka main-main. Ini adalah teriakan sunyi dari sebuah bangsa yang pelan-pelan sedang kehilangan harapan. Rata-rata 842 orang tiap bulan memilih melepaskan identitas kebangsaan mereka. Yang paling menyedihkan, mereka bukan warga biasa. Mereka adalah orang-orang terdidik, para profesional, pengusaha, pemilik modal, generasi unggul yang telah membangun dan menyumbang bagi negeri. Apakah sebuah negara bisa tetap kuat bila ditinggalkan oleh yang terbaik dari rakyatnya? Dalam bahasa kenabian, fenomena ini bukan sekadar gejala sosiologis. Ini adalah pesan dari Tuhan. Ini adalah peringatan bagi para pemimpin. Ini adalah suara dari langit. Alasan mereka pergi, ketika luka dalam hati tak lagi bisa dibungkam. Peluang kerja yang minim dan tidak kompetitif. Mereka merasa peluang kerja di luar negeri lebih menjanjikan. Gaji di negara lain lebih tinggi. Lingkungan kerja lebih sehat. Mereka tidak melihat masa depan di negeri sendiri. Kualitas hidup yang dianggap rendah. Kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial tidak cukup baik bagi mereka. Mereka melihat Singapura, Kanada, dan Australia sebagai rumah masa depan yang lebih manusiawi. Ketimpangan dan diskriminasi. Sebagian dari mereka merasa tidak mendapat keadilan. Ada kebijakan negara yang dianggap tidak memihak. Ada pembagian hak dan akses yang tidak seimbang. Kurangnya kebebasan sosial dan politik. Ada rasa takut untuk bersuara. Ada tekanan terhadap kebebasan berpikir. Demokrasi terasa semu. Krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Rakyat tidak percaya lagi bahwa pemimpin mereka adalah pelayan rakyat. Mereka merasa bahwa penguasa lebih melayani elit politik dan ekonomi, bukan rakyat biasa. Dampaknya bagi masa depan Malaysia, perlahan menuju kehampaan nasional. Kehilangan tenaga kerja ahli dan profesional. Negara akan mengalami kelumpuhan inovasi. Tanpa orang-orang kreatif dan produktif, pembangunan melambat. Ekonomi yang melemah. Siapa yang akan berinvestasi? Siapa yang akan menciptakan lapangan kerja baru? Siapa yang akan menjadi pemimpin industri jika mereka semua sudah pergi? Perubahan sosial politik yang mengancam stabilitas. Dengan populasi yang menua, anak-anak muda yang pergi, dan kelas menengah yang menghilang, maka sistem sosial akan runtuh dengan sendirinya. Allah sudah memberi tanda, tapi manusia menolak mendengarkan. Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Malaysia telah meninggalkan sumber kehidupan. Mereka membangun sistem yang rusak. Pemimpinnya lebih mendengar suara elit, bukan suara Allah. Mereka mengejar kebesaran bangsa tapi melupakan keadilan dan kasih. Yesaya pasal 1 ayat 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan teman pencuri, semuanya suka menerima suap dan mengejar sogokan. Mereka tidak membela hak anak yatim, perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah kerinduan Tuhan, keadilan, bukan upacara, kebenaran, bukan propaganda. Renungan mendalam, Malaysia dalam cermin Indonesia dan dunia. Fenomena Malaysia ini adalah cermin bagi Indonesia. Jangan pikir kita aman, bila kita terus membiarkan kebijakan yang tidak adil, elitisme kekuasaan, penyempitan demokrasi, dan pembiaran ketimpangan ekonomi, maka Indonesia bisa mengalami nasib yang sama. Indonesia harus belajar dari Malaysia. Belajar sebelum terlambat. Belajar untuk bertobat. Apa yang harus dilakukan? Bertobat secara nasional, dari istana sampai kampung. Negara harus kembali kepada Tuhan. Pemimpin harus berani membuka aib, meminta ampun, dan memulai dari awal. Bangun sistem yang adil untuk semua, bukan hanya segelintir. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kesejahteraan harus dirasakan semua rakyat. Berikan harapan kepada generasi muda. Tingkatkan kualitas pendidikan.
Berikan ruang untuk berkreasi. Jangan musuhi anak muda yang kritis. Libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi dan partisipasi adalah dasar dari demokrasi yang sejati. Tuhan Yesus Kristus dan arahannya atas kasus ini. Sejak awal, Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan arah, kasihilah sesamamu manusia, jadilah terang dan garam dunia, dan jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi di surga. Matius pasal 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngenat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngenat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Malaysia dan bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia, sedang diperintahkan untuk kembali kepada nilai-nilai kerajaan surga, keadilan, kasih, pengampunan, dan pelayanan. Matius pasal 20 ayat 25-28. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seruan Roh Kudus bagi Malaysia dan dunia. Malaysia bukan sekadar angka statistik. Ini adalah tubuh yang sedang sakit. Ini adalah bangsa yang sedang ditinggal. Tetapi Tuhan belum menyerah. Masih ada kesempatan. Masih ada waktu untuk berbalik. Dan kepada semua bangsa, termasuk Indonesia, dengarlah suara Tuhan. Yehezkiel pasal 18 ayat 30-32. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tingkah lakunya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian orang yang harus mati, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah, supaya kamu hidup.